Tahun 2045 menjadi tonggak penting bagi Indonesia sekaligus momentum bagi kota Solo untuk berkembang sebagai kota yang semakin maju, adaptif, dan berdaya saing. Seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta peningkatan aktivitas perkotaan, urbanisasi menjadi salah satu faktor utama yang membentuk wajah kota Solo di masa depan. Urbanisasi tidak hanya meningkatkan kebutuhan ruang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kepadatan, berkurangnya ruang terbuka, tekanan terhadap lingkungan, serta perubahan karakter kawasan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kota Surakarta yang resilient dan adaptif terhadap risiko tersebut, dilakukan sintesis dari dua teori, yaitu teori Urban Life Cycle dari Van den Berg serta Good City Form dari Kevin Lynch, yang menjadi dasar dalam merumuskan rancangan yang tepat. Maka diambil 4 parameter yang mewakili studi literatur dari kedua teori tersebut, yaitu Vitality, Mobility, Identity, dan Imageability. Berdasarkan kondisi tersebut, kawasan Jebres ke selatan, yaitu Pucang Sawit hingga Pasar Kliwon dan area Keraton Solo, dipilih sebagai lokasi perancangan. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berada di antara pusat pendidikan, kawasan pemukiman, jaringan transportasi, serta berbagai aktivitas perkotaan yang terus berkembang. Letak tersebut menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan akan menerima dampak urbanisasi secara signifikan pada masa mendatang. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Kehadiran ruang terbuka, koridor pergerakan masyarakat, serta elemen perairan di Sungai Pepe dan Bengawan Solo menjadi modal penting dalam membentuk kawasan yang lebih berkualitas. Namun, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan sebuah strategi perancangan yang mampu mengintegrasikan fungsi kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menciptakan ruang publik yang lebih hidup. Perancangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu gambaran pengembangan kota Solo menuju tahun 2045. Sebuah kawasan yang tidak hanya mampu mengakomodasi pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat karakter kota di masa depan. Untuk itu, kami mengangkat tema Integrated Sustainable Urban Ecosystem melalui pendekatan arsitektur regeneratif yang responsif dan ekologis, serta pendekatan multi-layered mobility network. Area gerbang kota hingga pusat kota diarahkan menjadi kawasan yang terhubung, inklusif, dan berkelanjutan. Setiap elemen dirancang untuk membangun hubungan yang harmonis antara aktivitas masyarakat, sistem transportasi, ruang terbuka, dan lingkungannya, sehingga kawasan mampu beradaptasi terhadap perkembangan kota tanpa kehilangan identitasnya. Surakarta menyimpan warisan sejarah, budaya, dan ekonomi yang membentuk identitas kotanya. Melalui Rediscovering Surakarta's Identity, kami menghadirkan distrik bersejarah yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis ekonomi kreatif, menghubungkan kembali warisan masa lalu dengan kebutuhan kota masa depan. Melalui konsep The Heritage Mobility Gateway, Benteng Vastenburg menjadi gerbang mobilitas wisata dengan parkir terpusat yang dilengkapi dengan pangkalan feeder dan becak, serta mendukung kawasan rendah emisi. Pengunjung kemudian disambut dengan Taman Rehat Vastenburg yang dilengkapi mushola, food court, minimarket, toilet umum, danau, taman bermain, dan area duduk sebagai ruang transit yang nyaman. Perjalanan dilanjutkan melalui lorong sejarah Vastenburg, koridor informasi yang memperkenalkan sejarah Benteng Vastenburg. Lalu ada Tourism Information Center yang mengarahkan pengunjung menuju berbagai distrik bersejarah Surakarta. The Regenerative Eco-Cultural Porosity, alun-alun utara Surakarta bertransformasi. Kawasan rendah emisi ini memindahkan parkir ke Vastenburg, menghidupkan kembali garis imajiner kosmologi Jawa, dan mengembalikan kenyamanan pejalan kaki. Melangkah ke Selasar Kriya Mataram, Pasar Keris dan Wayang Kulit bangkit menjadi museum hidup yang interaktif, menghubungkan sejarah kolonial dengan sakralnya kawasan Masjid Agung dan Kampung Batik Kauman. Kawasan ini bermuara di Selasar Mataram, ruang bagi amfiteater, budaya, dan penataan blok kuliner malam yang adaptif. Sebuah simfoni tata ruang yang tangguh, lestari, dan merayakan kembali identitas Surakarta. Rancangan ini lahir sebagai sebuah manifestasi dari tema contemporary neo-modernity. Bangunan ini tidak lagi kaku dalam batas-batas fungsionalisme masa lalu, melainkan tampil berani dengan geometri yang bersih, jujur, dan mengalir. Disinilah esensi kontemporer bekerja, menciptakan ruang yang inklusif, mengalir, dan ramah terhadap pergerakan manusia. Transisi spasial berlanjut secara vertikal menuju rooftop garden di lantai atas, sebuah mahkota hijau yang menegaskan bahwa arsitektur neo-modernity wajib bertanggung jawab terhadap keberlanjutan iklim mikro dan pengurangan emisi kota. Melalui konsep Reclaiming the Arab Quarter, Kampung Arab Pasar Kliwon dihidupkan kembali dengan mengembalikan identitas kawasan melalui penataan koridor Pasar Arab sebagai ruang pejalan kaki yang nyaman, hijau, dan terintegrasi. Koridor ini menghadirkan toko parfum, tekstil, dan oleh-oleh khas Timur Tengah yang dipadukan dengan taman sebagai ruang interaksi dan penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya.
Perjalanan berlanjut menuju Pasar Kliwon yang didesain ulang sebagai pusat perdagangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan, sekaligus menghidupkan kembali sejarah perdagangan masyarakat Arab sebagai identitas kawasan. Kawasan Gandekan, Sangkrah, dan Sewu merupakan bagian penting dalam pengembangan kota Surakarta menuju tahun 2045. Kawasan Gandekan, Sangkrah, dan Sewu merupakan kawasan prioritas yang memiliki karakter sebagai kawasan transisi perkotaan dengan perpaduan antara permukiman, perdagangan, aktivitas ekonomi, serta ekosistem sungai. Pada blok plan kawasan, terlihat bahwa area ini memiliki struktur ruang yang terbentuk dari jaringan jalan utama, jalur lingkungan, serta hubungan langsung dengan Sungai Bengawan Solo dan Kali Pepe. Kawasan ini memiliki beberapa titik strategis seperti koridor ekonomi, area perdagangan, permukiman padat, serta bantaran sungai yang memiliki potensi sebagai ruang publik dan ruang ekologis. Sistem tata bangunan pada kawasan didominasi oleh permukiman dengan kepadatan tinggi sehingga diperlukan penataan kembali agar tercipta lingkungan yang lebih nyaman, produktif, dan adaptif. Pada sistem jalan, pengembangan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar kawasan melalui peningkatan jalur pedestrian, jalur mobilitas, serta hubungan antar pusat aktivitas dengan pusat publik. Sedangkan sistem ruang terbuka dan tata hijau dikembangkan melalui revitalisasi area hijau, ruang komunal, serta pemanfaatan bantaran sungai sebagai elemen ekologis kota. Kondisi kawasan tersebut kemudian menjadi dasar dalam konsep urban infill dan cultural loop, yaitu mentransformasikan Gandekan Sangkrah Sewu menjadi produktif gateway Surakarta. Memasuki skala mikro kawasan Sangkrah dan Gandekan. Kawasan ini dikembangkan melalui strategi urban linkage, yaitu menghubungkan jalur mobilitas dan aktivitas ekonomi secara terpadu serta adaptif. Integrasi antara jalur pedestrian, transportasi, ruang publik, dan pusat aktivitas masyarakat menjadi kunci dalam membentuk kawasan yang lebih hidup. Selanjutnya, pada koridor Marta Dinata dikembangkan melalui konsep kreatif urban corridor dan mobility hub. Koridor ini dirancang menjadi ruang kota yang walkable, aktif, inklusif, dan produktif melalui integrasi node mobilitas, ruang kreatif, serta ruang publik yang mendukung interaksi masyarakat. Pada area permukiman, diterapkan konsep regeneratif neighborhood sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian dan ketahanan sosial. Permukiman padat ditata kembali melalui hunian vertikal skala kecil, penyediaan ruang hijau, taman hijau, serta ruang bersama sebagai tempat beraktivitas warga. Sementara itu, kawasan sungai dikembangkan melalui konsep Blue-Green Ecological Buffer pada Kali Pepe dan Sungai Bengawan Solo. Pemulihan bantaran sungai dilakukan melalui vegetasi penahan erosi, jalur pedestrian adaptif banjir, serta dermaga sebagai penghubung mobilitas antar kawasan. Orientasi bangunan terhadap sungai juga menjadi upaya menjaga ekologi sekaligus mengaktifkan kembali aktivitas sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, Gandekan, Sangkrah, dan Sewu tidak hanya menjadi kawasan yang berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi kawasan kota yang tangguh, inklusif, dan selaras dengan lingkungan. Di tengah dinamika kota Surakarta, Pucang Sawit menyimpan potensi besar sekaligus berbagai tantangan. Mulai dari permukiman padat, banyaknya lahan yang tidak terfungsikan, hingga rendahnya konektivitas kawasan. Melalui pendekatan Human-Centered Urban Acupuncture, intervensi pada bantaran sungai, jalur pedestrian, dan halte menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mewujudkan lingkungan yang lebih terhubung, sehat, dan aktif, sehingga ruang kota dapat kembali menjadi tempat yang hidup bagi masyarakat. Perjalanan dimulai dari sini. Gerbang Kota Solo yang dirancang lebih ikonik dan representatif. Tepat di sisinya berdiri Museum Kota Solo berdampingan dengan makam pahlawan menjadi simbol sejarah, identitas, dan masa depan. Di dalamnya terdapat ruang interaktif yang membawa pengunjung menyusuri lorong waktu dari memori masa lalu hingga visi Solo 2045. Kawasan ini ditutup oleh Tourist Information Center, gerbang informasi wisata dan budaya sebelum menjelajahi kota Solo lebih jauh. Waterfront Pucang Sawit menghadirkan konsep teras komunal Bengawan Solo. Sebuah ruang publik yang terinspirasi dari teras Malioboro, kawasan ini dirancang sebagai tempat masyarakat untuk berkumpul, beraktivitas, menikmati kuliner, dan berinteraksi dengan sungai. Sehingga tepian Bengawan Solo dapat kembali menjadi ruang publik yang hidup. Sebagai wujud nyata dari strategi tersebut, kawasan flyover ditransformasikan menjadi urban linkage and social hub. Bukan sekadar jalur penghubung, tetapi ruang yang menyatukan mobilitas dan kehidupan sosial. Melalui ruang publik yang aktif, nyaman, dan adaptif, kawasan ini menjadi titik temu masyarakat, memperkuat konektivitas antar kawasan, serta mendukung terwujudnya Solo yang lebih terhubung, inklusif, dan memiliki daya saing.
Menuju kawasan Mikro 1 Responsive Node Hub Koridor Jalan Insinyur Juanda mengintegrasikan pelebaran pedestrian dengan jalur sepeda khusus terpisah untuk menjamin kenyamanan mobilitas hijau yang aman. Gedung mixed use menyatukan parkir terpusat dengan Creative Hub. Akses lantai 2 berupa jembatan layang langsung menghubungkan bangunan dengan area tanggul. Koridor tanggul yang direvitalisasi sebagai konektor sub kawasan, tribun untuk akses taman, urban forest, dan tempat duduk, serta halte perahu yang terdapat ruang tunggu. Regenerative Heritage Loop 2045 merupakan visi pengembangan kawasan Sudiro Prajan sebagai koridor budaya dan ekologi yang tangguh. Konsep ini tidak hanya melestarikan warisan sejarah dan identitas kawasan pecinan, tetapi juga mentransformasikannya menjadi lingkungan yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Kawasan Pasar Gede dikembangkan sebagai gerbang utama aktivitas kawasan melalui penataan sirkulasi yang tertib dan nyaman. Kehadiran gedung parkir terpusat mengurangi parkir liar, sehingga ruang jalan dan jalur pedestrian dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, rumah produksi jamu menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus sarana edukasi bagi pengunjung untuk mengenal proses pembuatan jamu tradisional. Koridor Pecinan Sudiro Prajan dirancang sebagai ruang yang merayakan harmoni akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Melalui pendekatan adaptif reuse dan resilient identity, bangunan-bangunan existing dihidupkan kembali tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Koridor ini menghadirkan ruang interaksi masyarakat, pusat kuliner khas pecinan, serta jalur pedestrian yang nyaman dan inklusif. Setiap sudut kawasan menjadi media untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan tradisi yang telah diwariskan lintas generasi, sekaligus memperkuat identitas kawasan sebagai destinasi heritage yang hidup. Pada kawasan pemukiman, konsep Green Hospitality Corridor menghadirkan transformasi lingkungan padat menjadi kawasan penginapan yang terintegrasi dengan koridor hijau dan ruang terbuka hijau. Guest House berfungsi sebagai titik awal perjalanan wisata yang terhubung dengan sentra kuliner dan kawasan pecinan melalui jaringan pedestrian yang rindang, aman, dan berkelanjutan. Green Corridor meningkatkan kualitas iklim mikro sekaligus memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Sementara Urban Green Space menjadi ruang publik yang mendukung interaksi sosial, rekreasi, dan keseimbangan ekologis. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu gambaran pengembangan kota Solo menuju tahun 2045. Sebuah kawasan yang tidak hanya mampu mengakomodasi pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat karakter kota di masa depan.